Jadi saya akan kasih pertanyaan, bukan saya kasih jawaban. Orang yang mampu menjawab hidup adalah orang yang bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan, kan begitu. Yang pertama gini, bagaimana menjelaskan bahwa Tuhan bikin tidak hanya surga tapi juga neraka. Itu adalah konsep perdamaian. Tuhan berdamai nggak sama penghuni neraka? Menurut Anda, iblis itu musuhnya Muhammad apa anak buahnya Muhammad? Kalau musuhnya, dia tidak mungkin buka strateginya, karena dia memang musuh manusia, dia tidak mungkin mau dipanggil oleh pemimpinnya manusia. Tapi kalau dia sahabatnya, kok fungsinya bertentangan dengan Muhammad? Jadi bagaimana menjelaskannya dalam konsep peradaban perdamaian? Itu saya tanya pada Pak Rektor, yang saya tanya karena pasti tidak ada kesempatan untuk menjawab. Jadi biarkan dia membawa itu pulang. Ketiga, saya tanya, para identitas kita bingung kok. Jibril Muslim bukan? Gunung Muslim apa bukan? Bingung juga kita. Jadi aku ikut guyu tenang dalam dunia ini. Janjane piye to kowe iki lele. Loh. Oke. Aduh, saya menghindar untuk menjelaskan. Jangan, maaf, 3 menit lagi, Jangan. 3 menit? Oke. Kalau saya bilang assalamualaikum, sebenarnya ada kandungan kecurigaan bahwa Anda tidak berdamai sama saya. Maka saya perlu bilang assalamualaikum. Jadi tolong presiden-presiden, gubernur-gubernur tidak usah ngomong assalamualaikum, tidak ngerti asal-usulnya bagaimana, untuk apa, dan seterusnya. Nomor 2, sebenarnya uraian Pak Rektor sudah sangat cukup. Kalau saya nambahi, nanti Pak Haidar nambahi, malah nambah perkara dan buka-buka luka yang enggak. Sebenarnya kalau mau konsisten, kalau memang kita dinamis dan benar-benar tadi ya, Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Indonesia. Jadi sekarang tinggal diskusi kelompok. Terus nanti jam 11, setengah 12 pleno lagi, kan begitu. Bahannya adalah masing-masing bisa memutar kembali video dari Pak Rektor tadi. Itulah gunanya rektor, karena dia secara akademis dan dengan ekspertasi, pengalaman dan apapun, dia lebih unggul dari semua yang di sini. Sehingga kalau sudah kebune ngomong ditambah gudel tambah ngerusak. Jadi sudahlah, sebenarnya cukup Pak Rektor tadi. Cuman saya, andaikan ada diskusi kelompok, nanti saya titip pertanyaan. Nah, 20 menit ini tolong saya dikontrol, karena saya kalau tidak dikontrol nanti saya mau jadi presiden terus. Jadi saya oke. Yang pertama. Jadi beliau tadi mengatakan gini, saya titip pertanyaan. Jadi saya akan kasih pertanyaan, bukan saya kasih jawaban. Orang yang mampu menjawab hidup adalah orang yang bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan, kan begitu. Yang pertama gini, bagaimana menjelaskan bahwa Tuhan bikin tidak hanya surga tapi juga neraka. Itu adalah konsep perdamaian. Tuhan berdamai nggak sama penghuni neraka? Kalau konsepnya Tuhan itu bukan perdamaian, mosok Tuhan tidak berdamai. Tuhan kan yang bikin Islam. Islam itu artinya proses pendamaian. Aslama yuslimu atau salama yusalimu, ya. Itu proses pendamaian. Jadi Tuhan bikin neraka, harus kita bisa jelaskan dan temukan mindsetnya bahwa neraka itu adalah wujud dari perdamaian Tuhan kepada orang yang tertentu yang berbeda dengan yang dikasih ke surga. Nah, itu kalau tidak bisa dijawab, nanti saya akan tanya rektor berikutnya. Gitu. Kedua, kok Tuhan bikin iblis segala macam itu untuk apa? Terus enak-enak ya. Terus iblis bantah, ngopo lho ndak gawe menungso barang penggawean ping paten-patenan karo merusak kan gitu. Nah, tapi iblis oleh Allah diperkenankan kontrak sampai hari kiamat, dan dia dibolehkan melakukan apa saja. Kemudian didata oleh Nabi Muhammad apa saja pekerjaan iblis, yang ditakuti apa, strateginya bagaimana. Nah, Nabi Muhammad itu bisa manggil iblis kapan saja, ya. Terus iblis bisa ditanyain, diwawancarai, dan dia buka semua yang dia lakukan. Jadi pertanyaannya di sini ada 2 sub. Yang pertama, kok Tuhan bikin iblis ini, bagaimana menjelaskannya dalam konsep perdamaian, kan gitu. Kan ini ngaco ini iblis ini. Orang sudah damai gitu.
ras do sakinah iki. Sengat sungut terus, kan gitu kan. Terus tapi iblis yang katanya musuhnya manusia bisa dipanggil oleh Muhammad kapan saja. Dan iblis tidak mungkin manggil Muhammad. Tapi iblis taat kepada Muhammad. Disuruh tanya apa aja jawab. Disuruh datang-datang. Menurut Anda, iblis itu musuhnya Muhammad apa anak buahnya Muhammad? Kalau musuhnya, dia tidak mungkin buka strateginya. Karena dia memang musuh manusia, dia tidak mungkin mau dipanggil oleh pemimpinnya manusia. Tapi kalau dia sahabatnya, kok fungsinya bertentangan dengan Muhammad. Jadi bagaimana menjelaskannya dalam konsep peradaban perdamaian? Itu saya tanya pada Pak Rektor, yang saya tanya karena pasti tidak ada kesempatan untuk menjawab. Jadi biarkan dia membawa itu pulang. Ketiga, saya tanya, Pak Rektor, saya minta satu ayat nanti setelah acara ini yang Allah berwahyu kepada Anda itu, tolong Kak, saya kasih satu ayat aja. Ada enggak yang Anda bisa menunjukkan bahwa Allah berwahyu kepada Anda, terus Anda sampaikan ke saya dikasih tahu bahwa Anda dapat wahyu? Ada enggak di antara Anda? Angkat tangan. Ada enggak yang dapat wahyu dari Allah? Oh, jadi wahyu terakhir Muhammad atau gimana? Oh begitu. Oh jadi tidak ada yang dapat wahyu. Oh gimana ini Anda ini? Oh jadi Anda tidak pernah ada kontak langsung sama Allah. Tidak ada yang dapat wahyu. Itu baca di Al-Quran. Ya ayuhan nas, kamu manusia bukan? Wahai manusia loh, kowe tak kui? Langsung tidak itu Allah berwahyunya? Kenapa kamu serahkan ke majelis tarjih, majelis tanwir, basul masail, ulama-ulama? Wong kamu punya kontak langsung sama Allah dan Allah menyebut dirimu, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kan itu kamu. Wah, saya radikal. Kenapa saya radikal? Saya radikal karena saya menyesuaikan diri dengan tempat yang saya datangi. Sejak saya datang, kok potensi radikalismenya tinggi di UI ini. Loh, bayangin kiroahnya aja radikal. Kan yang namanya nyanyi mas, lagu estetik kan ada evolusi, ada gradasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Alif lam mim. Naik dikit. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Naik dikit lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iki gak. Alhamdulillah. Bismillah. Aduh mati aku. Aduh. Radikal. Kiroahnya aja radikal. Mas, Allah aja yang bisa bikin alam semesta cespleng, ndak pakai tahap. Allah aja bertahap. Dia ngakunya 6 hari, padahal juga ndak 6 hari sebenarnya. Allah kun fayakun, jadi udah. Itu aja Allah kompromi supaya mengajari kita hidup dalam evolusi dan ritme yang tertata. Makanya Allah bikin 6 hari. Ini makanya kalau qiraah itu bertahap. Ya, Anda tadi jiwanya jiwa sprint, strategi hidup sprint. Belum wes wet gitu kan. Yang kau sakit meter wes ngene kan, glayar kan. Anak-anakku, kaum milenial, kaumun akhir, yang Allah sudah menciptakanmu karena bapak-bapakmu itu harusnya mengerjakan yang dia tidak kerjakan, dan dia mengerjakan yang harusnya dia tidak kerjakan, maka engkau dilahirkan oleh Allah. Di surat Al-Maidah nomor 54, engkaulah itu orang-orang yang dilahirkan oleh Allah, generasi baru yang sekarang menyebut dirinya milenial, orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang mencintai Allah. Maka engkau akan terbimbing. Anda jangan pusing terhadap pilpres bulan April karena itu urusan Pac-Man. Itu badok-badokan mangan iki kan gitu. Itu urusan jangka pendek yang tidak penting-penting amat. Anak milenial harus berpikir faltandur nafsum ma qaddamat lighad, dengan skala yang agak lebih panjang. Nanti 2024 harus ada permainan baru, tidak hanya Pac-Man saja. Anda lihat usia presiden yang sekarang, kalau dia tidak jadi dia susah nanti 24. Kalau yang sekarang
mau ingin jadi presiden 2024, dia sudah ketuaan, sudah terlalu tua untuk menyalon lagi 2024, sehingga nanti ada semacam potensi chaos yang serius. Maka Anda tidak boleh berpikir mengenai, tidak boleh menuhankan Pilpres ini sebagai sesuatu yang utama, karena yang utama bagi Anda adalah menyiapkan permainan baru, Indonesia yang baru, mindset yang baru, pemikiran yang baru, view ke depan yang baru. Faltandur nafsu ma qaddamat lighad, dan Anda akan memulainya tahun 2024-25 ke atas. Dan anak-anakku, surat Al-Maidah 56 inilah yang aku tunggu-tunggu untuk memimpin Indonesia yang benar-benar baru. Dan itulah sebabnya aku datang ke sini, tidak untuk rektor dan orang-orang tua dan semua yang seusia dengan saya. Aku datang ke sini untuk anak-anakku, cucu-cucuku yang akan memimpin Indonesia. Oke, ini sudah. Kalau saya panjangin jadi pidato kenegaraan, gitu. Jadi mending saya nyicil aja, saya mohon izin. Jadi saya nyicil pertanyaan. Jadi misalnya beliau tadi mengatakan udkhulu fisilmi kafa. Sekarang tanya sama Pak Rektor, kenapa sih Tuhan kok nggak terang-terangan aja kalau Islam itu memang agama perdamaian? Kok Allah nggak ngomongnya udkhulu fil islami kafah? Kenapa kok silmi? Ojo imbas-imbis to, cetha Islam ngono lho. Oh, tapi dia bilang lho, ora kok karku panjang silmi kok, kata Tuhan gitu. So what is it silmi? What is different between silmi wal Islam? Ini bukan saya yang jawab, Pak Rektor yang nanti menjawab. Wani dadi rektor, wani ngatasi masalah kan gitu. Ya, Pak. Kenapa silmi? Ma makna silmi? Limadha la yaqul udkhulu fil islami kafah? Tegas. Kenapa kok fil silmi? Pasti ada satuan yang berbeda, ada padatan atau lembutan yang berbeda, ada literan atau meteran yang berbeda antara silmi dengan Islam. Itu pertanyaan. Pokoknya tak takoni. Termasuk tadi yang radikal tadi. Anak-anak muda, kamu jangan sprintnya nanti untuk April nggak apa-apa. Tapi untuk masa depanmu kamu harus maraton. Harus maraton nyetelnya. Gurung-gurung kok bismillah, waduh. Kamu sebentar aja loyo kamu. Ejakulasi dini bangsa Indonesia. Iya Mas ya. Berpikir panjang. Dan kalau berpikir panjang nanti strateginya berbeda. Kalau Anda lari sprint itu ndak usah mikir nafas, ndak usah mikir apa-apa, lari gitu aja. Itu kalau sprint. Tapi kalau Anda maraton, Anda harus punya strategi, harus punya teknik, harus punya metodologi. Misalnya ritme kaki Anda tidak boleh sama dengan ritme nafas Anda. Nah, begitu kalau dalam tentara ada infanteri, ada kavaleri, ada artileri dan seterusnya. Pasukan itu tidak hanya yang kelihatan, tidak semua prajurit ada di dalam pasukan. Tafadhol. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya teman sekalian ya. Kan sudah ngerti rute bagaimana menjalani waktu ya. Jadi selalu kalau kita itu kan menjalani masa kini, ya, melihat ke masa depan, berkaca ke masa silam. Kalau teman-teman yang biasanya datang acara Makyahan ngerti itu ilmu dari Nabi Khidir kan itu kan. Jane Khidire ya ora maksude ngono ya ora, niki ngarang-ngarang dhewe lah. Karena yang penting itu bukan apa yang ada di depanmu, yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan dan menafsirkan sesuatu di depanmu itu. Jadi kan nek wedhus kok kayak cek kan ya cek ora penting toh, sing ngadepi cek kuwi wedhus gitu. Anak kecil dikei cek polayangan milih layangan kan gitu. Nah kalau kita menjadi anak kecil, kita masuk museum, kita juga tidak punya getaran apa-apa, tidak memiliki pemaknaan apa-apa. Makanya kita harus belajar terus menerus. Dan sekarang adalah saat atau era dari sejarah bangsa kita, di mana kita benar-benar tidak punya waktu lagi. Dan kita tidak bisa menunda lagi, kita betul-betul harus belajar. Karena kita ini sudah ambil sama sekali kepribadiannya, sudah tidak punya pintu dan gembok dan gerbang lagi negara kita ini. Sekarang ini sudah kita sudah welcome to Indonesia, you invest. Because our national budget is very limited. Nah,
jadi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, kita ini gini, ini saya mau merasa makiyahan waya dudu nek ora ketoke yo ketoke do siap makiyahan ning nganti jam pira ya kira-kira. Aku ngerti. Tergantung kacangnya metu meneh ora kan. Oke. Untuk saat-saat awal saya mohon dengan sangat supaya kita mengerti mengerti secara teknis maupun fakta hal-hal yang menyangkut permusiuman. Saya mohon dengan sangat Bapak Theo Lekatumpesi untuk bersama kita kesini, mohon dipandu. Kemudian sebenarnya Bu Titik Soeharto direncanakan untuk hadir, tapi beliau mungkin masih berdebat di Munas Golkar ya. Munas apa jenenge kuwi? Apa Mas? Rapimnas ya, Rapimnas. Mas Tommy juga katanya akan hadir di sini sewaktu-waktu. Lu kok guyu gitu? Ya, Mas Tommy itu adiknya Mbak Titi, kira-kira gitu ya. Mas Tommy Soeharto. Saiki do bingung to jane piye to nek nang Mas Tommy piye, nek Mas Harto piye, nang Bung Karno piye, bingung tenan. Pak Habibie ke jane piye ya bingung to. SBY wingi janjane kepriye ya bingung to. Karena kita kehilangan parameter di segala hal. Jadi kita tuh orang isin-isin wong sing kudune diisin-isin gitu ya. Dadi saiki wong sing kudune isin ora isin saiki. Karena kita tidak memberi sanksi apapun. Karena masyarakat kehilangan parameter-parameter moral, parameter-parameter ilmu dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Trijoko Susilo, Sekretaris Yayasan Monjali, saya mohon dengan sangat. Mas Helmi mohon dipandu untuk beliau bisa bersama-sama ke depan sini. Juga saya membuka rekomendasi dari penyelenggara kalau bapak-bapak narasumber yang lain bisa maju bersama saya ke sini sambil menunggu beliau, Mas Helmi dan Mas Ale akan memandu. Bagi teman-teman lain yang tadi terlanjur mendengar putaran waktu masa kini, masa depan, masa silam itu kan asal usulnya karena Nabi Musa itu kan meguru nang Nabi Khidir. Orang anti sak semester wis diusir ora lulus. Dadi njupuk 3 SKS. Siji SKS kapal, loro SKS bocah, nomor 3 SKS. Mari Bapak, mohon dipandu. Kalau tidak memungkinkan kita bisa pakai kursi di depan sini barangkali. Gitu aja, tidak ada masalah. Saya akan turun ke sini. Karena di sini ada lubang di depannya, Pak. Ya, di sini tidak apa-apa. Saya di sini aja ya. Dan saya. Oh, jangan Pak, duduk sini Pak. Saya sebenarnya loncat tapi saya ya. Oke, silakan duduk Bapak. Ya, silakan duduk Bapak. Ya. Berarti kursi lagi. Pak, sampean lenggah. Beliau ini di Tokyo mengalami accident kecil, kemudian masih belum pulih karena jatuh, kaki beliau sedemikian rupa aku ra iso nyeritake pas kuwi aku ra ning kono. Terus ada infeksi sedikit juga. Jadi kursinya lagi Mas, sampean lenggah sini. Saya berdiri tidak ada masalah. Oh gitu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, oke. Ya. Kecuali anjing, Pak. Anjing itu kalau berdiri lebih rendah daripada kalau duduk. Jadi nek ngatek ngene, nek ngene tadi ya. Gue lagi kelingan tuh gue. Aku ini kurang teliti. Oke, saya selesaikan dulu Pak ya satu tema. Yang dari museum sini panjenengan nggih. Oke.
Nanti mohon juga diinformasikan kepada teman-teman bahwa ini kota terbanyak museumnya di seluruh Indonesia. Dan itu harus kita kembangkan, bukan hanya jumlah museum fisiknya, tapi juga museum harus menjadi laboratorium sejarah. Museum harus menjadi tempat orang berdialektika untuk memaknai terus-menerus. Karena hidup itu tidak pernah berhenti maknanya. Contoh, misalnya gini deh, Tuhan itu, Anda kalau hari raya kan menyebutnya Allahu Akbar. Sepanjang Anda tahu Allahu Akbar artinya apa? Allah yang salah, orang yang maha besar. Akbar itu bukan kata sifat, akbar itu kata kerja, adjektif dia dinamis. Jadi kalau besar itu kabir, jadi ada kalbun kabir, ada anjing besar, ada rojulun kabir, K-nya panjang, B-nya pendek, kabir. Kalau di zaman Orla Pak, kabir itu artinya kapitalis birokrat. Di zaman Orla dulu. Sekarang semua kapitalis birokrat, kabir kabeh. Kalau Tuhan dibalik, bukan kabir tapi kabir. Jadi B-nya yang panjang, K-nya pendek. Itu bahasa Arab gitu. Jadi panjang pendek sangat penting dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tidak ada urusan dengan panjang pendek. Urusannya hanya sama cengkok dan lagu. Jadi kalau orang Amerika menyebut Indonesia itu kan tekanannya pada ne apa pada c apa pada sianya kan beda-beda. Kalau orang Madura kan saking nyengkoknya berubah kata-katanya, Indonesia. Itu orang Madura, Indonesia. Akbar itu bukan besar, tetapi lebih besar. Jadi dia dinamis. Tuhan tidak bisa Anda sifati. Sebagaimana itu warna Anda sebut merah, Anda tidak bisa mensifati Tuhan karena Tuhan maha suci dari segala sifat yang dikenal oleh manusia. Kalaupun dia memberi sifat atas dirinya di depan manusia, itu dia ngalah supaya Anda sedikit paham tentang Tuhan. Tapi sesungguhnya Allah itu artinya Allah itu seberapa besar, seberapa hebat tergantung dinamika peningkatan pemahamanmu dan penghayatanmu terhadap dia, terhadap Allah. Maka disebut Akbar. Dia Allah yang maha lebih besar, maha lebih besar. Jadi terus menerus lebih besar, bukan Tuhannya yang lebih besar, tapi penghayatan kita yang makin lama makin mendalam, makin meluas. Kira-kira gitu. Nah, karena terlanjur ngomong itu, maka museum itu lambang masa silam selama ini. Padahal Anda tidak punya masa depan kalau Anda tidak berpedoman kepada masa silam. Nah, kita tadi kembali ke Khidir tadi. Bagi yang belum pernah dengar ini jangan dianggap kebenaran ya teman-teman kalian. Pengumuman semua yang saya omongkan jangan dianggap kebenaran, gitu ya. Jadi jangan terus Anda dengerin saya terus Anda pakai, terus nanti kalau keliru aku sih nggak salah no. Jadi apa yang saya omongkan itu apa saja itu hanya tafsir saya, itu hanya pendapat saya, dan itu bisa keliru, bisa salah. Lebih pasti salah daripada pasti benar. Gitu. Jadi Anda jangan terus menuntut saya mengemukakan sesuatu yang pasti benar, karena tidak ada manusia yang bisa mengungkapkan kebenaran. Yang dia ungkapkan hanyalah tafsir dia terhadap kebenaran, kan begitu? Meskipun itu undang-undang, meskipun itu konstitusi, meskipun itu undang-undang Undang-Undang Dasar 45, meskipun itu majelis ulama, semua yang dikemukakan bukan kebenaran tapi tafsir terhadap kebenaran, gitu ya. Jadi supaya Anda jangan terlalu nunggu-nunggu saya. Jangan terlalu menganggap bahwa yang saya omongkan itu ada gunanya. Asumsi dasarnya yang diomongkan Cak Nun salah dan tidak ada gunanya. Itu asumsi dasarnya gitu loh. Dan saya begitu Anda menyimpulkan sampai pulang nanti bahwa yang saya omongkan itu tidak ada gunanya, saya selamat. Karena tidak ada satupun yang Anda pakai, sehingga kalau nanti Anda ternyata kalau ada yang pakai terus keliru kan saya ikut tanggung. Nah, jadi mending Anda anggap saya salah, Anda anggap saya orang yang tidak berguna, gitu ya. Jadi saya memang sering begitu. Jadi orang semua pengen dianggap benar, saya pengen dianggap salah. Sama dengan Gus Dur kan saya ini dulu.
Gus Dur itu, saya tanya, Gus kok bikin dekret sampean jadi di impeachment loh. Dia jawabnya lah, wis we gak ono dekret ya. Presiden bolak-balik gak ono sing dekret, terus aku tak gawe dekret, cek ono, cek tahu kan gitu. Itu Gus Dur. Ya tapi sampean gak ngitung Gus. TNI ngene sampean salah perhitungan ya, cak jenenge teplek, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Itu jawabannya Gus Dur seperti itu. Jadi Gus Dur ya cuma berpendapat, dia juga cuma menafsirkan. Buku sebesar apapun, meskipun buku karya doktor, profesor, ulama, syekh, maulana, itu hanya tafsir. Meskipun di pesantren ada kitab kuning, kitab coklat, kitab hijau, sakarepmu, tapi itu hanya tafsir. Ada Syiah, ada Sunni, ada Demokrat, ada PDIP, itu hanya tafsir. Tidak boleh Anda pegang mati-matian. Yang tafsir itulah jalan untuk supaya kita berproses menemukan kebenaran yang sejati. Teori dasarnya kan ada benernya dewe, benernya sendiri, benernya orang banyak, terus bener yang sejati kan gitu kira-kira ya. Oke. Saya kembalikan ke sedikit Pak Nyon Sewu. Saya kembalikan ke masa silam tadi. Jadi pokoknya singkat kata, Nabi Musa sok pinter sama Tuhan dibikin pingsan di puncak Gunung Tursina, terus disuruh kamu ke sana cari orang yang namanya Khidir, kamu belajar sama dia. Akhirnya Nabi Musa turun gunung, jalan sampai sekitar 1300 km, ketemu Khidir dan dia melamar untuk boleh berguru kepada Khidir. Kemudian Khidir syaratnya kamu boleh belajar Musa, tapi jangan tanya sama saya. Apapun saja jangan tanya. Singkat kata, Khidir membocorkan kapal, Musa tidak tahan tanya. Kedua, Khidir mencekik anak kecil, Musa nggak tahan nanya. Yang ketiga, Khidir menegakkan pagar yang miring, Musa tidak tahan juga tanya. Begitu tanya yang ketiga, Khidir mengatakan hadza firaqi bainaka wa baini wa bainaka. Ini adalah hari perpisahan antara kamu dengan saya. Jadi tidak lulus, drop out. Nah, jadi kalau anda tidak terlalu pinter, jangan minder. Wong Nabi Musa gak lulus. Itu tenang aja. Nah, kapal dibocorkan adalah berlangsung sekarang, maka dia lambang masa kini. Anak kecil dicekik adalah lambang masa depan, karena dia mencekik, mengambil keputusan untuk membunuh anak itu atas hak prerogatif dari Allah loh ya. Ojo terus sampean niru Nabi Khidir, mulai untuk lerek cilik kok unduri gurune demi masa depan gitu ya. Khidir tahu ini anak besok-besok akan menjadi destroyer dari bangsanya, dari bapak ibunya, masyarakatnya, maka lebih baik dia dibunuh sekarang. Tapi itu hanya haknya Khidir sekali itu tok. Jangan lupa, tidak berarti Khidir bunuh anak sewaktu-waktu. Itu haknya Khidir sekali itu tok. Dan hak itu tidak pernah diperoleh oleh Muhammad SAW, tidak pernah diperoleh oleh Nabi maupun Rasul-Rasul yang lain, apalagi Anda dan saya. Jadi tidak usah cari anak kecil terus diuntir gulune. Nah, Khidir tahu masa depan anak ini, berarti mencekik anak ini adalah lambang masa depan. Maka terus yang ketiga adalah menegakkan pagar miring, karena Khidir tahu zaman dahulu ada kerajaan besar di sini menyimpan harta benda di bawah pagar ini. Kita bikin tegak pagarnya supaya orang tidak tertarik kepada pagar itu, sehingga harta itu terlindung. Nah, kita sekarang sedang akan menegakkan pagar sekarang ini, bangsa kita. Tapi kapan-kapan, ini urusan museum, tidak usah sampai ke sana. Nah, teman-teman sekalian, rute waktu inilah museum kita pahami. Mohon maaf saya ini jamaah ini dia cari ilmu luar biasa, tidak karu-karuan, kemana-mana saya pergi mereka datang semua. Terutama kalau pas ada makanan yang sampai jam 4 pagi Pak, mereka Pak sama saya Pak. Tadi malam sampai jam 3:30, kemarin malam di Surabaya sampai jam 3:30 dan seterusnya. Bapakmu dulu ketika mendidik kamu kan rutenya gitu. Kalau Anda tidak sekolah, bluron dek kali, dolen gitu, nyolong pelem, terus mari ngono ngelirik, mlebu warunge tonggo, terus
warungnya tutup, ayahe cek akeh sambele kok duwilati ngene to gitu. Bapakmu akan mengatakan, kamu itu bandel ndak sekolah itu besok-besok mau jadi apa? Kan gitu kan? Jadi hari ini kamu bandel, terus bapak bilang besok-besok kamu jadi apa? Kalimat sesudahnya adalah dulu bapakmu, kan gitu kan? Selalu gitu. Bapakmu biyen gitu. Jadi selalu rutenya harus begitu. Nah, ini bangsa kehilangan dialektika waktu, Pak. Kita jangankan belajar ke Mojopahit, kita belajar ke sekarang saja tidak, ke yang kemarin saja tidak. Teman-teman sekalian, mari kita sering ke museum supaya Anda bertemu dengan apa yang harus Anda pelajari, supaya Anda berjumpa dengan clue atau indikator-indikator dari yang harus Anda selami dari karya-karya atau kehidupan nenek moyang kita zaman dahulu, baik yang lama jauh di belakang maupun yang baru kemarin. Termasuk, jadi sekarang orang kenal Pak Harto dari truk itu, Pak. Minggu ini tak ngerti nih, jawab ya gue. Jadi referensi tentang Pak Harto meng siji kuwi. Kan celaka bangsa kita. Nek Gus Dur sing dieling-eling mek situ, gitu aja kok repot. Wis gitu tok. Rawahu Gus Dur. Itu tok yang diingat. Kalau Bung Karno, apa yang Anda ingat? Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalau Habibie, Tetuko. Sampean ngerti, are-are. Teman-teman apa yang diingat dari Habibie? Habibie masih segar bugar. Beliau orang kelas 1 di Indonesia yang tidak dihargai di negerinya sendiri. Sehingga ilmu beliau bermanfaat untuk pesawat-pesawat seluruh dunia, membuat sayap pesawat yang menjadi lebih stabil dengan begini itu. Jadi kaya wong joget tuh pesawat kayak saiki. Ngene iki lho. Sayapnya kan ngene gitu. Itu Habibie punya itu. Neng ora dirgani neng. Di Indonesia itu memang saking kayanya tidak ada yang berharga. Anda tahu inovator-inovator kita di mana-mana itu terancam nasibnya. Termasuk yang bikin mobil listrik, yang bikin blue energy itu terancam nasibnya. Karena Indonesia itu kaya raya. Tuhan saja seolah-olah ngemis-ngemis untuk supaya disembah oleh kita gitu. Mesak gitu nanti. Seolah-olah gitu misalnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, sekarang kita mohon dengan sangat, Pak, satu nomor dulu deh Pak ya, satu nomor dulu ya. Setelah itu sampean tolong jelasin mengenai museum yang ini dan museum yang lain serta substansi-substansi yang paling kita perlu ketahui, terutama teman-teman kita ini. Sekarang satu nomor apa yang paling cocok ya kalau acara kayak gini nih? Oh gini aja, karena ini di Jogja, enggak apa-apa ya kita mencium bau Jogja Pak ya. Karena ini di Yogyakarta, ini kan Monjali. CC Jogja, CC itu apa tuh Mbak Fia? CC itu cross composition. Itu saya baru tahu 3 hari yang lalu. Saya bertahun-tahun rek CC papat itu. Tak pikir itu ya istilah ngono. Ternyata itu cross composition. Baru tahu saya CC 4. Nah ini nanti CC berapa ini? Pak Nevi ada? Oke. Ini CC Jogja, jadi cross composition all about Yogyakarta. Start from Keraton and then we go to ladies and gentlemen.